Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, Biko sehat Biko? Sehat Pak. Ya, sehat ya. Semoga kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat ya dalam belajar pagi ini. Pak. Ya, sebelum memulai kegiatan, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan kepada Aceng untuk memimpin doa. Dan belajar ada kepada mulai. Ya, berdoa sudah. Selanjutnya, jangan lupa kalian mengisi absen ya. Mengisi absen Iya Pak. di link berikut. Ya. Link absen Bapak sudah berikan ya. Seperti itu. Melanjutkan materi kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang apa? Pak Hul, kemarin kita membahas apa? Tentang file server, Pak. Ya. Coba diulas, apa sih file server itu? Ada yang bisa menjawab? Suatu sumber untuk berbagi sumber daya ya, misalkan foto, video, file atau printer, jadi bisa digunakan dalam bersama-sama dalam satu network ya, intinya seperti itu. Untuk materi selanjutnya, kali ini kita akan masuk ke cara konfigurasinya ya. Setelah kita membahas kemarin pengertian, kemudian macam-macam, kemudian cara kerja dan lain-lain, maka pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas tentang konfigurasinya. Ya, Bapak akan menampilkan layarnya ya. Ada Pak. Ya. Jadi melanjutkan pertemuan kemarin, setelah kita tahu apa itu file server dan lain-lain, untuk KD pertemuan kali ini yaitu kita akan mengevaluasi file server dan mengkonfigurasi file server. Ya. Kemudian tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat merancang cara instalasi file server dengan baik, dan selanjutnya siswa dapat membuat langkah konfigurasi file server dengan baik, seperti itu. Untuk materinya di sini yaitu ada dua. Yang pertama instalasi file server dan konfigurasi file server. Silakan dibuka modul yang sudah Bapak berikan di Classroom untuk lebih memahami lagi pemahaman kalian tentang materi ini. Silakan Ceng. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Sudah Pak. Ya. Jadi Pak, Pak. ya. Yang pertama, untuk menghubungkan antara mesin Linux dan atau Unix dan Windows. Ya. Kedua, Samba PDC atau Primary Domain Controller Ya. yang bertujuan untuk melakukan validasi user saat melakukan ketika akan bergabung dalam satu domain tertentu. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai controller domain antara jaringan Microsoft Windows. Ya. Ya. Jadi oke, selanjutnya keunggulan Samba, silakan. Nanti Pak. Niko Pak. Ya, silakan. Niko Pak. Ya, silakan Niko. Satu, keunggulan Samba yaitu gratis, Ya. tersedia untuk berbagi platform, Ya. mudah konfigurasi oleh administrator, Ya. sudah terhubung langsung dengan jaringan, Ya.
mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator, Ya, mempunyai performa yang maksimal, ya, dan jarang ditemui masalah dan pengguna jaringan. ya. Dapat diandalkan karena jarang terjadi masalah. Ya. Jadi banyak ya manfaat dari Samba ini. Kenapa banyak yang menggunakan aplikasi Samba pada Debian? Karena salah satunya di sini yang pertama yaitu aplikasinya gratis atau free ya. Kemudian yang kedua tersedia untuk berbagai macam platform. Jadi untuk lebih memahami lagi kita masuk ke yaitu bagaimana cara konfigurasinya ya. Pertama nih ya, perhatikan gambar di sini. Untuk yang pertama, setelah kita menginstal Debian 7, perintahnya yaitu yang ditandai merah ya. Yaitu kita mengetikkan apt ninget install samba. Nah, ini. Ya, kemudian kita masuk ke konfigurasi samba dengan mengetikkan nano etc samba smb.conf. Kemudian edit file sebagai berikut. Nah, kemudian kita tambahkan sintak ya di bawah. Di bawah konfigurasi tersebut yaitu kurung buka, contohnya file yang akan kita share, contohnya krisma.net, kemudian fat itu lokasi ya, lokasi di mana kita menyimpan file yang akan kita share. Kemudian browsable itu bisa dicari ya, yaitu yes. Kemudian writable bisa ditulis, bisa dibaca ya, yaitu yes. Kemudian US OK, jadi nggak semua user masuk ya. Kemudian public no, read only no, kemudian security user. Jadi hanya user yang terdaftar yang bisa masuk ya. Kemudian setelah itu kita masukkan user untuk mengakses file tersebut ya, smb, password, min a, kemudian nama usernya yaitu tadi aku misalkan ya. Setelah itu jangan lupa setelah dikonfigurasi dilakukan restart ya, yaitu dengan perintah service samba restart seperti itu. Setelah itu nanti dilakukan pengecekan dari sisi klien ya, yaitu dengan cara memasukkan dengan cara menekan Ctrl F, kemudian masukkan alamat IP server kita. Contohnya di sini 192.168.24.2. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Akan muncul file sharing ya. File sharing itu contohnya seperti ini. Jadi ada gambar apa namanya nih ya? Apa semacam segitiga atau apa ya, sharing file icon ya. Nah, nanti setiap user yang masuk dimintakan password ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Kemudian username-nya siapa, passwordnya apa. Kemudian setelah dibuka baru dia akan bisa masuk ke akses tersebut. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi untuk lebih memahami pemahaman kalian lagi, silakan kalian simak video konfigurasi ini ya. Silakan disimak. Kita masuk Ada suaranya. untuk menginstalasi paket Samba Ya, Pak. server dengan mengetik perintah apt Nah, ini perintahnya ya. install Samba Tambah. sebentar. Ya. Kemudian tekan enter lagi. Jelas videonya ya. Maka akan muncul proses instalasi Samba server. Kita tunggu sampai selesai. Instalasi Samba server sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita masih pada posisi root. Nah, selanjutnya kita pindah dulu atau masuk ke dalam directory home dengan cara ketik perintah cd spasi garis miring home. Jelas ya videonya ya. Enter. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk ke directory home yang ada pada root. Kemudian pada directory home kita buat directory yang akan kita siapkan untuk bisa sharing dari sistem operasi Linux ke sistem operasi Windows. Misalnya kita akan membuat directory yang namanya directory SMK. Perlu diingat directory itu sama saja dengan folder. Oke, untuk membuat directory perintahnya adalah mkdir kemudian smk.
kita akan membuat direktori SMK. Oke, direktorinya sudah dibuat. Selanjutnya kita berikan dulu hak akses pada direktori SMK yang kita buat menjadi full akses. Maksudnya nanti direktori itu kita bisa gunakan untuk bisa mengcopy, mengedit, menghapus, atau misalkan kita merename atau mengganti nama dengan cara kita ketikkan perintah chmod 777 kemudian direktorinya SMK. Ya, jadi Enter. chmod ya untuk memberikan Kemudian akses. buat user baru untuk akun Samba yang akan kita gunakan untuk login file servernya Ya. pada Windows. Dibuat Misalkan akun. kita buat usernya user add. Nah, user add SMK. Setelah kita buat user, kita buat juga passwordnya untuk bisa kita gunakan. Ketik SMB password min A. Password untuk apa? Password SMK-nya atau password user SMK. Ketikkan passwordnya. Oke, untuk password user SMK-nya sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi file Samba-nya dengan cara mengetik perintah nano Ya. garis miring etc PC garis miring samba Samba garis miring smb.conf file dan juga folder. Kalau sudah untuk menambahkan konfigurasinya jangan lupa disimpan, tekan kemudian ctrl disimpan. plus Setelah huruf konfigurasi selesai disimpan. enter, kemudian ctrl plus huruf x. Kemudian di restart. Terakhir silakan restart untuk servis Samba servernya dengan cara mengetikkan perintah etc Unit D garis miring init titik d Samba restart. restart. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, Selanjutnya cara yang kita untuk lakukan mengeceknya adalah kita ketikkan pada address bar di sini. ketikkan alamatnya. Ya, Backslash, alamat servernya. kemudian IP kemudian masukkan alamat address IP servernya. Nah, ya. Kita ketik IP address server. Ya, kemudian ada Maka yang kalau konfigurasinya berhasil akan muncul folder yang sudah dibuat oleh server yaitu folder SMK. itu foldernya yang sudah kita buat. Kemudian Sudah ada logo kita sharingnya. coba buka dengan cara double klik, maka akan muncul Windows Security-nya. Ya, nanti Ingat, masukkan username yang digunakan untuk Samba yaitu SMK, passwordnya kita masukkan. Nah, di situ kita bisa masuk ke folder yang sudah dibuat atau direktori yang sudah dibuat pada server. Nah, sekarang kita coba kita buat file di dalam direktori SMK atau folder SMK di situ. Misalkan kita buat saja Ini pengujiannya ya. Kita coba masukkan Uji file coba. uji coba misalkan untuk File. mengetahui masuk nggak filenya di server Sharing. Debian-nya. enter. Nah, di sini pada klien sudah membuat file. Nah, apakah di server juga sudah ada atau nantinya bisa kita ambil atau bahkan kita kirim ke server? Nah, kita coba buka pada server kita. Untuk mengaksesnya perlu diingat tadi pada klien di situ masuk ke direktori SMK. Ingat-ingat direktori SMK itu posisinya ada pada direktori home. Ini cara Nah, mengecek. di sini kita masih pada direktori home. Aplikasi Debian. Kita masuk dulu ke direktori SMK Ya, dengan cara CD. cd spasi garis miring SMK. Kita masuk dengan cara mengetik perintah cd spasi SMK. Jangan lupa terakhirnya ada tanda garis miringnya. Enter. Nah, di
Itu kita sudah masuk ke direktori SMK, kita lihat apakah ada file yang sudah di-share oleh klien. Kita ketik perintah ls untuk melihat Perintahnya isi ls untuk direktori. mengecek file tersebut. Nah, itu sudah ada ya. Oke, di situ sudah Jadi tampil file si ada uji file coba uji ini sudah coba ada file sharing dalam txt. Server. Ya, seperti itu langkah pengujian konfigurasinya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Selanjutnya, seperti biasa, kalian Bapak kasih waktu 5 menit untuk silakan berdiskusi kelompok tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Topik diskusi bisa kalian lihat di Google Classroom ya, yaitu ini ya kegiatan diskusinya. Silakan kalian berdiskusi. Udah ya, 5 menit ya, silakan. Untuk siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi dengan rekan-rekan kalian? Harul, Pak. Ya, silakan Pak Hul. Pengertian Samba server. Ya, Samba server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Windows dan Linux. Samba adalah sebuah software yang bekerja di sistem operasi Linux atau Unix dan Windows yang menggunakan protokol network SMB atau server message block. ya. Dan fungsi dari Samba server yang pertama, menghubungkan antara mesin Linux atau Unix dengan mesin Windows. Yang kedua, Samba PDC atau Primary Domain Controller bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan bergabung dalam satu domain tertentu. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows. Pertama, free, tersedia untuk berbagai macam platform. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi oleh admin. Yang keempat, sudah terhubung langsung dengan jaringan. Selesai, Pak. Sudah. Ya. Bagus ya. Bagus. Jadi penyampaiannya bagus untuk kelompok 1. Apakah kelompok yang lain akan menambahkan? Nanti. Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk pengertian dari Samba server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin MS Windows dan Linux. Di samping itu, melayani file sharing antara Windows dan Linux juga merupakan salah satu protokol yang digunakan di sistem operasi. Sangat bagus penjelasannya. Jadi bahwa banyak sekali ya manfaat dari file server ini ya. Jadi salah satu manfaatnya yaitu bisa berbagi resource atau sumber daya ya. Misalkan dalam satu jaringan hanya memiliki satu printer, tapi bisa digunakan oleh beberapa klien dalam satu jaringan tersebut. Oke, ada lagi? Apa sudah cukup? Ya. Jadi untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang materi ini, kita adakan kuis ya. Silakan kalian masuk kuis tersebut. Bapak akan bagikan link kuisnya ya. Silakan kalian masuk, nanti evaluasi ya atau pendalaman terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk materinya, nih sudah Bapak share, silakan bergabung. Sudah ada ya linknya ya. Ada, Pak. Ya, silakan join pada kuis ya. Kita akan mulai. Ya, takut yang lain kesulitan sinyal ya. Kalau kita mulai sih. Silakan disimak soalnya.
Pak, aku ya Pak. Siapa yang betul? Pencet Pak. Salah pencet. Aduh, ketinggalan Pak. Ya, kita lihat skornya ya. Jadi Ferdi, Paul, dan Hediansa. Ya. Iya. Ya, sudah kuisnya. Seperti itu ya. Jadi lumayan bagus pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita sampaikan sekarang. Selanjutnya, jadi ada lagi yang Pak Biko nggak ikut Pak. ada pertanyaan yang belum dimengerti, silakan disampaikan. Apa sudah? Udah. Sudah ya? Sudah, jadi dapat simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu bahwa aplikasi Samba yaitu platform ya yang berguna untuk file sharing antara Linux dan Windows ya, seperti itu. Kemudian hanya user yang terdaftar saja yang bisa diberikan akses oleh file sharing tersebut ya. Kemudian kelebihannya salah satunya itu gratis ya. Kemudian berfungsi di berbagai platform. Kemudian mudah dikonfigurasi oleh admin. Seperti itu ya. Oke. Ya, tes formatifnya silakan isi di sini. Filenya sudah Bapak kasih. Silakan kalian isi, Bapak tunggu waktunya sampai pertemuan selanjutnya ya. Lebih cepat lebih baik. Kemudian hasil diskusinya kalian tuangkan yang sudah kalian sampaikan tadi, silakan kalian sampaikan di sini ya. Kemudian kalian upload file atau tugas kalian kelompok di folder upload ya, upload tugas. Silakan setiap kelompok mengupload hasil portofolio kelompoknya. Jelas ya? Sudah jelas? Ya Pak. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yaitu web ya, web server. Ya, jadi nanti kita minggu depan akan membahas tentang aplikasi web server. Bagaimana pengertiannya, cara kerja, kemudian cara konfigurasinya. Seperti itu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada kekurangan, ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.